Kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, kita masih berada di Masjid Nurul Hidayah, Jalan Bintaro Raya, Jakarta Selatan. Dan tema kita yang sangat menarik yaitu kaya di dunia, bangkrut di akhirat. Tadi ada yang agak menggantung pertanyaan dari ibu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya memilih pejabat yang korupsi. Silahkan Ustazah Lulung langsung dijawab. Jadi gimana nih ya kalau kita memilih seseorang untuk menjadi pemimpin tapi dia tuh ketahuan lah bahasanya memang korup atau zolim. Yang pertama, jadi kalau kata Al-Quran sih begini ya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum antuadul amanati ila ahliha. Allah sudah memerintahkan kita ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kita pada kita semua, kepada kalian, kepada pokoknya kita semua nih untuk tuadul amanat, untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Kalau bukan ahlinya ya sebaiknya jangan. Ibaratnya gitu loh, kalau kita pengen minta orang itu untuk mengerjakan sesuatu ya harus ahlinya. Kalau nggak ahlinya kira-kira bagaimana? Berantakan nggak? Berantakan. Kita di rumah tangga aja kalau bukan ahlinya jadi berantakan. Kita habis masak rapi, coba anak kita suruh masak, berantakan nggak tuh dapur? Jadi yang pertama sebaiknya pilih yang amanah. Karena perintah Allah adalah jangan kau serahkan sesuatu pada bukan ahlinya atau amanah. Karena memang yang namanya orang amanah atau nggak amanah itu ada 4 golongan. Yang pertama ada orang di awal amanah, di akhirnya kagak amanah. Kenapa? Awalnya tuh dia yang tadi yang guru kita bilang, pokoknya amanah, idealis pokoknya begitulah. Tiba-tiba kesono ujungnya kok enak ya ngambil yang kayak gini-gini, akhirnya nggak amanah. Ada yang kedua, di awal nggak amanah, lama-lama dia amanah. Mungkin di awal memang dia seperti itu, tapi lama-lama dia bertobat, dia kembalikan semua yang punya rakyat misalnya, atau punya siapa dikembalikan, dan dia bertobat. Awalnya nggak amanah, akhirnya amanah. Tapi ada lagi yang ketiga, orangnya dari awal sampai akhir itu sangat amanah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah hal seperti ini. Anak-anak juga amanah ya kan. Dan yang keempat yang serem banget, dari awal sampai akhir tidak amanah. Serem sekali. Kalau model kayak gitu, lepaskanlah ya kan kepemimpinannya biar jelas kan kayak gitulah ya. Jadi mudah-mudahan kita kalau ngomongin tadi gimana kita memilih, pertama tentu dalam agama kita istikharah. Istikharah jangan pakai nafsu, tapi memang benar-benar jelas ini benar atau enggak ya Allah. Karena memang kita kan kebenaran tuh datangnya dari Allah. Kalau kita kadang ragu-ragu, pilih nggak ya, gitu kan ya. Gimana ya? Kadang kan kalau perempuan tuh beda, Mas Dude, pakai perasaan. Kasihan ntar kalau nggak dipilih gitu. Padahal jelas tadi dinyatakan pilihlah yang amanah, insya Allah. Biar kita sehat. Soalnya kalau kita kan sekarang itu sehat itu mahal, ya kan? Jangan cuma pilih yang viral, yang FOMO, jangan. Karena kita pengen sehat pikiran kita. Karena itu sehat itu mahal. Sakit itu lebih mahal. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Masya Allah. Tapi juga penting melihat track recordnya ya, Ustazah ya. Track recordnya. Kalau dia korupsi sih jangan kali Ibu ya. Jangan deh. Nanti diulang lagi korupsinya. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari pemimpin yang seperti itu ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Siapa yang mau bertanya lagi Bu? Nah, sini udah, sana udah. Udah semua. Sini lagi deh Bu, silakan. Ibu, silakan pertanyaannya, sebutkan nama dan pertanyaannya kepada Abi Pantun, silakan. Perkenalkan saya Mas Dude, nama saya Ibu Siwi Lestari. Dari Majelis Taklim Masjid Raya Nurul Hidayah, saya ingin bertanya kepada Ustadz Taufikur Rahman. Ya, silakan. Begini Ustadz, saya turut prihatin terhadap korupsi ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam Al-Quran ada hukuman bagi para koruptor? Ya. Demikian. Bu Siwi lembut sekali Bu. Adem gitu Bu ya dengerinnya ya. Ya Allah, ngajak istri ke Cilebut. Cakep. Ibu Siwi Lestari suaranya benar-benar lembut. Beda dengan Umi Lulung ya. Silakan Abi dijawab. Iya. Ya, jadi apakah ada, jujur banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang itu. Ancaman buat mereka-mereka yang gulul, yang korupsi, yang mencuri. Ya, contoh kita lihat
perihal yang kalau misalkan diamanati ini oleh pemerintah dari atas, sekarang kan udah mulai nih yang namanya makan siang tuh. Iya, apa namanya? MBG. Ya tolong nih yang diamanati jangan sampai tuh buat beli cabenya disunat, beli bawangnya disunat, biar betul-betul sampai perfect ke berhak nerimanya. Ya, nah bagaimana, apakah ada? Oke, saya contohkan contoh yang paling mudah, banyak sekali ya, ada di surat keempat, juz keempat, ayat ke-10. Ya, ini jamaah Nurul Hidayah hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Akhir. Jadi Bunda Siwi Lestari bisa lihat di surat An-Nisa ayat 10 itu dengan begitu jelas Allah contohkan, innalladzina, sungguh orang-orang yang yakuluna, mereka memakan, amwalal yatama zulman, mereka memakan harta anak yatim dengan cara zolim. Jadi ketua yayasan yatim, santunan dari sana diterima, tetap anak yatim yang pada kelaparan. Ini walaupun yang namanya kedoknya ustadz ustazah, yatimnya kelaparan, dia mau mobilnya bisa gonta ganti, walaupun ustadz ustazah sama korupsi berarti, apalagi memang yang di pemerintah. Maka siapa orang yang memakan dengan cara Spanyol, separuh nyolong, ya kalau bahasa agama di surat An-Nisa 10, zulman, dengan cara yang zolim, maka kata Quran, sungguh yang begitu yakuluna amwalal yatama zulman, sungguh yang begitu yakuluna, dia sedang memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Dan di sini kalau dilihat ujungnya, wa sayas launa sairo, itu pakai sin tanpis. Jadi ada fi'il mudhari secara umum itu bentuknya hadir dan akan datang. Tapi di saat masuk kepada sin tanpis ini menjadi future. Iya. Cakep Biar banget kelihatan ya. pernah belajar bahasa Inggris ya. Gitu. Kan pernah belajar verb, ada past tense, ada continuous tense, ada simple present tense, ada future tense. Tapi ngomong-ngomong masih understand. Ini kalau udah pakai saya setelah pakai sin tanpis maksudnya, jadi ngomongnya jam 7, jam 8 udah harus terjadi. Nah itu janji akan betul-betul merasakan kobaran api neraka yang sangat amat panas. Tuh janji Al-Quran buat mereka yang berperilaku Spanyol, separuh nyolong. Oh, Masya Allah. Jelas Bu Siwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Abi. Jadi siapapun yang mengambil hak orang lain, Ya, ada ganjaran api neraka yang akan membakar ya Abi ya. dalam perutnya. Masukin ke dalam perutnya Bu. Jadi hati-hati Spanyol. Ya Bu ya, separuh nyolong. Apalagi semua nyolong juga ya, Ustaz ya. Baik, terima kasih Abi untuk jawabannya ya. Semoga menjadi keberkahan bagi kita dan kita jadi hati-hati. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ini akan melihat nih ada sebuah video kiriman dari teman hati virtual via online. Pengen tahu Bu? Pengen tahu ya? Sesaat lagi ya, tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.